Selama 1 tahun anggaran kemarin, kita melihat bagaimana kelonjakan tamu dari pusat datang dan hadir di Maluku Utara. Tentu kita ketika melihat itu, kita mengharapkan satu angin segar yang datang ke kita. Apakah PAD kita naik dari pajak hotel? Kemudian juga kita menyaksikan gubernur juga sebagian besar pergerakannya itu berada di luar daerah dengan alasan lobi-lobi pusat. Tapi apa yang terjadi? Realita yang ada, TKD kita justru turun, dipotong sebesar 707 miliar. Apa hasil dari lobi-lobi pusat dan perjalanan-perjalanan ke Jakarta itu? Saya telepon panitia lokal bagaimana kesiapan. Di tempat lain kesiapan 90%, di Maluku Utara kesiapan 120%. Saya tanya kok bisa 120%? Ya, Ibu Gubernur belum kita minta bantu, dia sudah bantu. Karena itu kita tepuk tangan lagi untuk Bu Gubernur. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita idolakan Ibu Gubernur Maluku Utara, Ibu Serly. Mari berdiri cepat, kita beri tepuk tangan kepada Ibu Serly. Tadi luar biasa sekali Bang Rifki, Ketua DPR RI Komisi 2, Koordinator Presidium kami. Saya tidak mungkin bisa menyaingi public speaking yang sangat luar biasa. Skillnya dewa. Yang saya hormati, selamat datang Bapak Menteri ATR BPN di Maluku Utara. Terima kasih. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Ketua, ini pertama kali kita punya rakor dengan kementerian, di mana semua kepala daerah tadi bisa curhat dan kemudian diberikan solusi secara teknis yang konkret kepada masing-masing, dan itu sangat bermanfaat bagi kami. Pak Wakil Menteri Desa, Pak Risa, selamat datang di Maluku Utara. Ini yang kedua kalinya sudah hadir di Maluku Utara. Yang pertama pada saat Kopdas, dan sekarang kegiatan kami. Pejabat Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua Barat, selamat datang di Maluku Utara. Setelah saya bersama seharian dengan para pimpinan kami, saya berkesimpulan bahwa kami itu tempat di mana kaderisasi pemimpin dilakukan dengan sangat baik. Kami bukan hanya berbicara di seminar, bukan hanya berorasi, tapi menghasilkan dampak kerja nyata bagi pembangunan bangsa masyarakat Indonesia. Hari ini saya melihat langsung, bertemu langsung, berdialog langsung, merasa duduk bersama para negarawan, bisa membuat saya merasa diterima dan merasa Indonesia yang sesungguhnya. Kami bisa membuat saya tidak merasa sebagai minoritas, tetapi merasa sebagai merah putih dan merasa menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia, keluarga besar kami. Itu saya mengucapkan terima kasih. Yakin usaha sampai. Jika Ibu bingung ingin singgah dan pulang kemana, pulanglah ke kami. Karena kami Ibu Serly Laos, Gubernur Maluku Utara. Anda itu ternyata serakah sekali ya. Kok ada orang seperti Anda ini? Heran saya. Anda itu gak cuma memiliki paras yang cantik, tapi Anda juga punya hati yang baik. Anda itu memutuskan untuk maju menjadi gubernur menggantikan almarhum suami Anda, Benny Laos, karena alasan Anda ingin meneruskan cita-cita mulia beliau. Dan hebatnya, Anda itu berhasil. Itu terbukti dengan tingkat kepuasan masyarakat Anda di atas 90%. Begitupun dengan program 100 hari saya, sebenarnya saya juga tidak tahu harus ngapain. Tapi along the way berjalan, tiba-tiba ada hikmah, tiba-tiba ada ide, tiba-tiba Tuhan kasih solusi. Kemudian semua yang saya rencanakan bisa selesai dalam 2 tahun, selesai dalam 100 hari ini. Wow. Ya. Hebat Anda. Anda itu punya keberanian, kecerdasan, dan hati nurani yang istimewa. Top untuk Anda, Ibu Serly. Saya salut dengan Anda. Untuk gubernur-gubernur yang lain, coba dong tiru Ibu Serly ini, agar cepat maju bangsa kita. Jangan cuma cantik dan tampan gagah doang. Yang ada, penampilan dan hatinya saling berlomba keburukan. Gimana? Sehingga tidak ada lagi kanak curi ayam
puri kelapa, kemudian harus naik sampai ke pengadilan. Banyak masyarakat desa yang menjadi korban ketidakadilan, bukan karena mereka melanggar hukum, tetapi karena mereka bingung bagaimana mencari bantuan hukum dan bagaimana mencari keadilan. Posbankum datang sebagai tangan keadilan, sebagai jembatan antara hak dan realita, melengkapi para kepala desa dengan kapasitas bantuan hukum, sehingga bisa menjadi peacemaker, juru damai di level desa. Sehingga tidak ada lagi karena curi ayam, curi kelapa, kemudian harus naik sampai ke pengadilan. Tidak ada lagi sengketa lahan dari bersaudara jadi bermusuhan naik ke pengadilan. Tidak ada lagi urusan sengketa lahan yang dari bisa bicara baik-baik di meja makan sampai akhirnya bakar-membakar, akhirnya masuk penjara. Hal sederhana tetapi kemudian jika kita merefleksi dan pikirkan kembali, banyak hal yang kemudian hal yang bisa diselesaikan dari api itu menjadi masih kecil sampai akhirnya sudah kebakaran dan dua-duanya menjadi abu. Jadi dengan adanya Posbankum ini ada menurut saya karena kebetulan di bulan Oktober ini adalah hadiah dari Kementerian Hukum kepada masyarakat Maluku Utara. Selamat malam. Selamat malam. Untuk kategori selanjutnya, kami akan membacakan apresiasi daerah peduli layanan kesehatan dan pemenuhan gizi anak. Dan penerimanya adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Utara. inilah para penerima apresiasi daerah peduli layanan kesehatan dan pemenuhan gizi anak. Kami mengundang Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin untuk memberikan piala apresiasi. Apresiasi ini diberikan kepada pemerintah daerah atas kinerjanya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, serta kepedulian daerah dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Kami persilahkan kepada Bapak Budi Gunadi Sadikin untuk dapat memberikan piala apresiasi kepada Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi Maluku Utara. Provinsi Riau. Dan Provinsi Sulawesi Utara. Sekali lagi selamat kepada para penerima apresiasi, Bapak Budi Gunadi Sadikin dan para penerima apresiasi. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Dan penerima kategori Excellence in Women's Leadership and Eastern Indonesia Transformation adalah Gubernur Maluku Utara, Shirley Conda. Beliau merupakan sosok pemimpin tangguh dan visioner yang mendorong pemerataan pembangunan antar pulau, memperkuat ekonomi maritim, serta memberdayakan perempuan dan generasi muda di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati hadir di sini Pak Mendagri bersama dengan Pak Wamen Pertanian, para gubernur dan Bupati Wali Kota serta undangan sekalian. Terima kasih Garuda TV atas penghargaan yang bermakna ini, dan saya sebagai perempuan dari timur Indonesia, saya percaya bahwa kepemimpinan itu bukan hanya tentang posisi dan kekuasaan, tapi tentang bagaimana menghadirkan perubahan terutama di aspek kehidupan yang mendasar, terutama pendidikan, kesehatan, konektivitas, infrastruktur demi meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang menaruhkan harapan kepada kita.
Dan penghargaan ini saya berikan pada seluruh perempuan Indonesia, terutama di wilayah timur, bahwa kita dari timur Indonesia bisa menghadirkan cahaya perubahan dan kita terus bekerja dengan hati, inovasi, integritas, dan kolaborasi. Terima kasih. Idola gue itu, Tis. Idola Jamie, tapi saya sebagai seorang perempuan juga tentunya mengidolakan Ibu Shirley Juanda. Hari ini kepada Provinsi Maluku Utara, salah satu provinsi dengan pertumbuhan indeks pemuda yang baik, dan kami setuju sesuai dengan arahan dari tadi Pak Presiden dan juga Pak Menpora bahwa pemuda Indonesia harus menjadi pemuda yang berkarakter, yang bangkit semakin tegar ketika dalam tekanan, karena kita adalah negara yang besar dan kuat. Oleh karena itu pemuda-pemudinya harus kuat, berkarakter, dan cinta tanah air. Terima kasih. Gubernur Maluku Utara Shirley Laos menerima penghargaan Upah Karyawan Wanugraha tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan pada puncak peringatan Hari Desa Nasional atau Hardesnas 2026 yang digelar di lapangan Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Kamis 15 Januari 2026. Penghargaan Upah Karyawan Wanugraha diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara di Jakarta KRNS Lestari yang hadir mewakili Gubernur Shirley Laos. Selain menerima penghargaan, Gubernur Shirley Laos juga mengikuti secara langsung rangkaian kegiatan Hari Desa Nasional 2026 bersama sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Shirley Laos turut mendampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto pada kegiatan optimalisasi program Jaksa Garda Desa. Sehari sebelumnya, Gubernur Shirley Laos juga menjadi narasumber dalam agenda diskusi di Pendopo Bupati Boyolali bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Kepada awak media, Kepala Badan Penghubung Maluku Utara di Jakarta KRNS Lestari menjelaskan bahwa penghargaan Upah Karyawan Wanugraha merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat atas komitmen dan konsistensi Gubernur Shirley Laos dalam membina kepala desa dan lurah di Maluku Utara. Pembinaan tersebut dilakukan secara sinergis bersama para bupati dan wali kota di wilayah Maluku Utara. Penghargaan Upah Karyawan Wanugraha diberikan kepada kepala daerah yang dinilai berhasil melakukan pembinaan desa dan kelurahan, khususnya desa dan kelurahan berprestasi dalam ajang lomba tingkat nasional. Pada ajang tersebut, Desa Sanafi menjadi satu-satunya desa yang mewakili Provinsi Maluku Utara. Desa Sanafi berhasil meraih juara 1 kategori Tata Kelola Pemerintahan Desa Terbaik Regional 4 dalam ajang pemerintahan desa dan kelurahan award tingkat nasional tahun 2025. Selain itu, Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangaji juga menerima penghargaan Upah Karyawan Wanugraha tahun 2025 untuk kategori Pembina Desa Regional 4 yang meliputi wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara. Penghargaan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, inovatif, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga ke tingkat desa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada apresiasi, ada awarding yang dari kita NTV. Siapkan dari Nusantara TV, yaitu kepada Bu Shirley Juanda sebagai tokoh pembangunan daerah, tokoh transformasi pembangunan daerah. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Shirley Juanda. Suatu penghormatan saya bisa menerima penghargaan dari Nusantara TV. Terima kasih atas apresiasinya. Saya juga mengucapkan doa yang terbaik untuk Nusantara TV. Semoga semakin berkembang. Tadi saya mendengar cerita singkat mulai dari garasi sampai punya building sendiri. Artinya ada ketekunan, ada pantang menyerah, ada grit
ada disiplin diri yang sangat tinggi dan semuanya dimotivasi ingin Indonesia semakin baik, semakin kuat, semakin berdaulat, dan saya mendukung itu. Saya sudah merasa seperti bagian dari Nusantara TV dan saya doakan Nusantara TV akan terus menjadi standar bagaimana publikasi yang benar, mengedukasi penontonnya, mengedukasi masyarakat Indonesia, sehingga semua bersama-sama berkolaborasi, bergandengan tangan memajukan Indonesia yang berdaulat, bermartabat, dan sejahtera. Penerima Anugerah Sri Kandi Indonesia kategori Sri Kandi Penggerak Politik adalah Sherly Cohanda, gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Dalam 100 hari kepemimpinannya, ia menetapkan pendidikan dan kesehatan gratis, serta membenahi anggaran agar lebih transparan dan tepat sasaran. Langkah ini memperkuat layanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Sabet penghargaan IPP Nasional 2024, Sherly Laos, ini milik generasi muda Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara meraih penghargaan Indeks Pembangunan Pemuda IPP Nasional 2024. Penghargaan itu diserahkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, didampingi utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda, Raffi Ahmad, dan diterima Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos. Menurut Sherly Laos, penghargaan bukan sekadar simbol prestasi, melainkan pengakuan atas kerja nyata generasi muda Maluku Utara yang terus tumbuh dan berjuang di tengah berbagai keterbatasan. Ini bukan hanya penghargaan untuk pemerintah, tapi untuk seluruh anak muda Maluku Utara dari pesisir Halmahera hingga Sofifi, dari komunitas kreatif di Ternate dan Tidore, hingga pemuda desa yang terus belajar dan berinovasi dari sumber daya lokal mereka, ujar Sherly Laos, Selasa, 28 Oktober 2025 malam di Jakarta. Ia menggambarkan bagaimana semangat anak muda Malut kini semakin kuat seperti belajar meski akses terbatas, berinovasi dari potensi alam sendiri, dan membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari tanah kelahiran. Pemerintah provinsi, lanjut Sherly, berkomitmen memperluas ruang tumbuh bagi generasi muda melalui berbagai program strategis, antara lain beasiswa dan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri, pelatihan digital dan pertanian modern, pengembangan industri kreatif, program pemuda desa produktif, serta jejaring kewirausahaan dan kepemimpinan lokal. Bagi kami, Sumpah Pemuda bukan hanya bagian dari sejarah, tapi arah masa depan. Dan arah itu kini ditentukan oleh langkah-langkah berani para pemuda Maluku Utara, tegas Sherly. Gubernur perempuan pertama Maluku Utara itu pun menutup pesannya dengan ajakan kepada seluruh pemuda untuk ikut menentukan arah pembangunan daerah. Sekarang giliran kalian yang berbicara. Program apa yang paling dibutuhkan oleh pemuda Maluku Utara hari ini? Suara kalian akan membentuk masa depan negeri ini, pungkasnya dengan penuh semangat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa kabar Pak Menteri? Baik, gimana Bu Gubernur? Baik, terima kasih sudah memahami. Saya datang mohon menitipkan diri dan Maluku Utara. Nanti semoga ke depan jika sudah dilantik, semoga program-program Ikraf bisa banyak yang disalurkan ke Maluku Utara. Semoga Ikraf sebagai new engine of growth bisa membantu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan generasi muda di Maluku Utara. Dengan senang hati, insya Allah nanti kalau udah dilantik, Kementerian Ekraf juga akan hadir untuk membantu masyarakat Maluku Utara supaya semakin maju, semakin sejahtera, dan juga bisa semakin berkembang ekonomi kreatif di Maluku Utara. Ya. Sukses. Mohon kerjasamanya. Iya. Terima kasih Selamat Pak Menteri. Ya.